Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya aku? Mengapa dunia ini ada? Dan kenapa manusia selalu mencari arti kehidupan? Pertanyaan seperti itu kelihatannya sederhana saja, tapi sebenarnya itu adalah pintu masuk menuju dunia filsafat. Filsafat sendiri adalah usaha manusia untuk mencintai kebijaksanaan, untuk tidak sekadar menerima jawaban apa adanya, melainkan berani mengajukan pertanyaan yang paling mendasar. Di video ini, aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu filsafat. Oke, secara etimologis atau asal katanya, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan. Tapi jangan salah paham dulu ya, filsafat bukan hanya soal kata-kata rumit atau teori yang bikin pusing. Filsafat pada dasarnya adalah cara berpikir, cara kita menimbang, meragukan, lalu mencari jawaban yang masuk akal tentang hal-hal yang paling dasar. Misalnya, apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Apa itu pengetahuan? Bahkan, apakah realitas yang kita lihat benar-benar nyata atau hanya ilusi? Itu adalah pengertian dari filsafat. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak pernah punya satu jawaban pasti, tapi justru karena itulah filsafat selalu hidup, karena ia selalu mengundang kita untuk berpikir lebih jauh. Kalau begitu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh filsafat? Pertama, filsafat mengajukan pertanyaan mendasar. Socrates misalnya selalu bertanya kepada orang lain dengan dialog, buat mereka sadar bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu betul adanya. Kedua, filsafat menguji keyakinan. Ketika kita percaya sesuatu, filsafat menuntut kita untuk bertanya, apakah ada alasannya? Apakah kepercayaan itu logis? Kita menguji keyakinan kita, apakah ini benar-benar jawaban yang membuat kita merasa puas. Ketiga, filsafat menyusun kerangka berpikir. Hampir semua ilmu yang kita kenal sekarang, baik itu sains, politik, psikologi, hukum, lahir dari rahim filsafat. Ya, kenapa? Karena semuanya itu pasti awalnya dari bertanya. Contoh, sains, kita ambil Newton. Dia kejatuhan buah apel. Nah, dia bertanya, kenapa apel ini bisa jatuh? Dari pertanyaan itu sebenarnya adalah filsafat, tapi dikembangkan menjadi sains. Dan keempat, filsafat berusaha membimbing hidup. Seperti contoh, filsafat stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang menghadapi kesulitan. Dan filsafat eksistensialis mengajak kita mencari makna, bahkan di tengah penderitaan. Makna apa? Ya, di tengah kesibukan bekerja. Kalian bertanya, apa makna dari semua ini? Nah, itu adalah contoh filsafat eksistensialis. Dengan kata lain, filsafat bukan sekedar teori kosong, melainkan sesuatu yang bisa membentuk cara kita menjalani kehidupan. Sekarang kamu mungkin berpikir, oke, kedengarannya bagus, tapi apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Justru di sini menariknya. Filsafat ternyata bisa diterapkan di mana aja. Sekolah, filsafat melatih kita berpikir kritis supaya kita tidak gampang percaya begitu saja pada informasi. Jika kau bingung kenapa bisa jawabannya segini, kamu tinggal bertanya saja, minta penjelasannya. Nah, itu juga termasuk filsafat. Filsafat membantu kita mengambil keputusan yang sulit. Misal, ketika kita harus memilih antara dua hal penting, filsafat mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang etika, logika, dan manfaat jangka panjang ke diri kita sendiri atau orang lain. Dalam masyarakat, banyak hal besar yang lahir dari filsafat seperti demokrasi, hukum, HAM atau hak asasi manusia. Semua itu awalnya adalah gagasan filosofis sebelum akhirnya kan dalam sistem nyata. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan ajaran filsafat secara sederhana. Seperti stoikisme, mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, bukan membiarkan emosi mengendalikan kita. Intinya adalah bersifat kalem. Dan eksistensialisme mendorong kita untuk tetap mencari makna bahkan ketika semuanya terasa hampa. Utilitarianisme menyarankan kita memilih tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi maksudnya adalah utilitarianisme itu sebuah filosofi yang membuat kita untuk menjadi manfaat bagi kebanyakan orang. Dengan kata lain, filsafat memberi kita kacamata baru untuk melihat kehidupan atau memberi kita pandangan baru akan kehidupan, sehingga kita tidak hanya terjebak dalam rutinitas tanpa arti. Jadi bisa kita simpulkan bahwa filsafat adalah usaha manusia untuk mencintai kebijaksanaan. Filsafat maksudnya itu adalah membuat kita mencintai kebijaksanaan. Ya, kita berusaha menjadi bijak dengan filsafat. Guys, gitu saja dulu. Stay safe and peace.